few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Rifa Azima dari kelas 12 MIPA 3 SMA Adabiah 2 Padang. Selamat datang di video pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang fluida dinamis. Ini adalah cabang fisika yang mempelajari perilaku fluida seperti air dan gas yang bergerak. Fluida dinamis memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari loh, mulai dari perhitungan aliran air di pipa hingga cara pesawat terbang melayang di udara. Sebelum itu, kita harus tahu nih, apa sih pengertian dari fluida dinamis? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan mengambil bentuk wadahnya, seperti air, minyak, dan udara. Fluida dinamis atau mekanika fluida adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari fluida yang sedang bergerak. Misalnya nih, jika fluida mengalir dari pipa yang besar ke pipa yang lebih kecil, kecepatan fluida di pipa kecil akan meningkat agar laju aliran total tetap sama. Untuk memahami aliran fluida, kita harus mengenal hukum kontinuitas. Hukum ini mengatakan bahwa aliran fluida yang tidak terkompresi harus memiliki laju aliran yang sama di seluruh bagian pipanya. Artinya, jumlah fluida yang mengalir dalam waktu tertentu adalah tetap meskipun kecepatan fluida berubah. Nah, sekarang kita bahas hukum Bernoulli. Persamaan Bernoulli menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang stabil terdapat hubungan antara tekanan, kecepatan, dan energi potensial fluida. Menurut hukum Bernoulli, semakin cepat aliran fluida, semakin rendah tekanan yang dialami oleh fluida tersebut. Dan sebaliknya, ini menjelaskan mengapa pesawat bisa terbang. Sayap pesawat dirancang agar aliran udara di atas sayap lebih cepat dibandingkan di bawah sayapnya, sehingga tekanan di atas sayap lebih rendah dan menghasilkan gaya angkat. Persamaan Bernoulli tidak hanya penting dalam aerodinamika loh, tetapi juga dalam banyak aplikasi lainnya. Misalnya, di dalam pipa air atau sistem irigasi, kita sering mengandalkan prinsip ini untuk mengatur aliran dan tekanan. Aliran fluida bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aliran laminar dan aliran turbulen. Aliran laminar terjadi ketika fluida mengalir dengan cara yang teratur dan halus, sedangkan aliran turbulen terjadi ketika fluida bergerak secara kacau dengan pusaran-pusaran udara atau air yang terbentuk. Aliran laminar sering terjadi pada kecepatan rendah, sedangkan aliran turbulen terjadi pada kecepatan tinggi. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya teman-teman. Yang pertama, venturimeter merupakan alat pengukur dari A. Kecepatan sepeda motor, B. Kecepatan aliran zat cair, C. Tekanan zat, D. Kekentalan air, E. Tekanan udara. Yang tahu jawabannya, komen ya. Nah, jawabannya adalah B, yaitu kecepatan aliran zat cair. Karena kita ketahui venturimeter adalah alat untuk mengukur kecepatan aliran fluida dalam sebuah pipa tertutup. Contoh soal yang kedua yaitu debit aliran air dalam saluran yang bergaris tengah 2 meter dan air mengalir dengan kecepatan 5 meter per sekon adalah, jika kita menemui soal seperti ini, konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai debit dalam fluida dinamis. Diketahui dalam soalnya, diameternya adalah 2 meter dan kecepatannya 5 meter per sekon. Kecepatan kita lambangkan dengan V ya. Nah, yang dinaikkan adalah nilai debitnya. Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu mengetahui rumus Q atau debit, yaitu Q sama dengan A dikali V. Keterangannya, Q adalah debit aliran, A luas penampang, V kecepatan alirannya. Saluran tersebut karena memiliki titik tengah berarti memiliki penampang berbentuk lingkaran, sehingga A adalah luas penampang
atau luas lingkaran yang memiliki rumus 1/4 dikali V dikali D kuadrat dan jangan lupa dikali V ya. Nah, kita masukin angka-angkanya. 1/4 dikali 3,14 dikali 2 kuadrat dan dikali 5. 3,14 adalah V-nya ya teman-teman. Nah, karena 2/2 adalah 4, jadi 4 kita coret ya, sama-sama dicoret. Hasilnya tinggal 3,14 dikali 5. Nah, hasilnya yaitu 15,7. Jangan lupa satuannya meter kubik per sekon ya. Jadi, itulah dasar-dasar fluida dinamis, dari hukum kontinuitas hingga persamaan Bernoulli dan jenis-jenis fluida. Konsep-konsep ini tidak hanya penting dalam fisika, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Semoga kamu sekarang lebih memahami bagaimana fluida bergerak dan bagaimana hukum-hukum ini bekerja dalam dunia nyata. Mungkin sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk kedepannya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Rifa Azima pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.